Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah iblis yang berkuasa di dunia ini, bukan Allah. Apakah benar pernyataan ini? Bahwa dunia di bawah cengkraman iblis. Atau dengan kata lain, dunia di bawah kuasa iblis. Mari kita mulai. Yesaya 14 ayat 12-15. Wah, engkau sudah jatuh dari langit. Hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Saudara, keempat ayat firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita semua kisah yang paling tragis dan yang paling menyedihkan dalam dunia. Bagaimana seorang malaikat yang sangat berkuasa dan sangat dikasihi Tuhan di masa itu, yang bernama Lucifer, jatuh ke dalam dosa. Siapakah malaikat Lucifer ini? Dia diciptakan sebagai salah satu malaikat yang paling indah dan berkuasa. Tuhan sangat baik dan murah hati kepadanya. Akan tetapi, dia mengkhianati penciptanya dan ingin menjadi seperti Tuhan. Pertanyaannya, siapakah dia ini? Dia tak lain adalah iblis. Ketika Lucifer berdosa dan memberontak terhadap Tuhan, maka Tuhan mengusir dia dari sorga. Bersama sepertiga malaikat yang menjadi pengikutnya. Bagaimana kita bisa tahu bahwa Lucifer berdosa? Sebagai suatu acuan dan petunjuk bagi kamu, coba kamu hitung Bapak Ibu semua, berapa kali dalam keempat ayat ini muncul kata aku hendak. Sudah selesai hitung? Ada berapa? Dalam keempat ayat ini, kamu akan menemukan ada 5 kali tulisan aku hendak. Lihat, Lucifer karena sombong akan berkuasa dan kekuatannya melawan Tuhan dan ingin menjadi seperti Tuhan. Kamu lihat, iblis menempatkan dirinya lebih tinggi daripada Tuhan. Dan bukannya menyembah Tuhan, dia malah ingin menjadi seperti Tuhan. Sebenarnya, dia ingin melebihi Tuhan. Saudara, iblis atau setan adalah malaikat yang diciptakan oleh Allah yang memberontak terhadap otoritas Allah dan mengepalai kerajaan roh jahat yang dijuluki oleh para iblis malaikatnya. Kuasanya baik di alam rohani maupun di bumi besar dan tidak boleh disepelekan. Akan tetapi, meskipun setan dan pasukannya merupakan musuh yang tangguh, Yesus Kristus Tuhan kita telah meremukkan kuasanya. Katakan amin. Sudah harus tahu bahwa Allah menciptakan dunia ini untuk manusia taklukkan. Namun Allah melarang manusia memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu. Sebab jika mereka memakannya, seketika itu juga mereka akan mati. Disinilah ketaatan daripada manusia diuji oleh Tuhan. Yang dimaksudkan mati di sini bukan mati secara jasmania, tetapi mati secara roh. Iblis mengetahui kebenaran ini. Sehingga dengan segala tipu muslihatnya dan akhirnya berhasil menipu manusia. Dan manusia jatuh ke dalam dosa. Akhirnya apa? Iblislah yang menguasai dunia. Kejadian 3 ke 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Saudara, karena satu orang telah berbuat dosa, maka semua orang hidup di bawah hukum dosa dan terpisah dari Allah. Dan dunia yang tadinya diciptakan oleh Tuhan untuk manusia jatuhlah ke tangan iblis. Jadinya iblis yang berkuasa di dunia, bukan Allah. Tapi satu hal yang patut kita syukuri adalah Tuhan Yesus datang ke dunia dan lewat pengorbanannya di atas kayu salib, maka kemenangan sudah terjadi. Salib Kristus telah memenangkan semuanya. Katakan amin. Yohanes 12 ayat ke-31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Puji Tuhan, penguasa dunia ini telah dihukum. Dan suatu hari mendatang, Yesus akan menghabisi kuasa setan yang tersisa dan menyucikan semua ciptaannya. Katakan amin. 2 Petrus 3 ke 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api.
dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Katakan amin. Lalu di Yohanes 14 ayat ke-30 dikatakan, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Lihat, sejak iblis mulai kejahatan di bumi, iblis atau setan dikenal dengan julukan penguasa atau ilah di dunia ini. Allah masih memperbolehkan setan memegang kuasa tertentu di dalam dunia ini. Yang berarti kuasanya belum dihancurkan secara menyeluruh. Kecuali satu bidang, yaitu kuasanya atas kematian. Saudara, Yesus datang sebagai manusia untuk mati demi memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, yang telah dikuasai sejak semula. Keselamatan yang disediakan Yesus membebaskan kita semua dari perbudakan setan. Katakan amin. Kematian telah kehilangan sengatnya. Amin. Sekarang bagaimana sikap kita sebagai anak Tuhan? 1 Yohanes 5:19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Kita lihat, Alkitab menyatakan bahwa seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Dan kita harus sadar dan berjaga-jaga lawan kita, yaitu si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Akan tetapi, sebagai orang Kristen, kita mempunyai harapan yang besar. Karena Yesus Kristus dan iman kita di dalam Tuhan Yesus telah mengatasi segala kejahatan setan. Karena roh yang ada di dalam aku, di dalam kamu, lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Katakan amin. Artinya, kita pasti menang bersama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Engkau sedih.